Walaupun keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap belajar. Karena tidak ada yang mau kondisi seperti ini. Tapi kalau kita bisa menikmati, semua akan baik-baik saja. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Ibu Siti Fatimah Ahmad. Panggilannya apa sih lebih akrab? Panggilannya Ima Fatimah. Ima Fatimah. Tapi kadang-kadang dipanggil Dian Sastro. Sama teman-teman. Atau ini kan adalah seorang guru SD 57 Bulu-Bulu. Profesi lainnya adalah sebagai penulis buku dan juga penulis puisi, MC juga, motivator juga. Wow, ini bakat banyak sekali berarti ya. Iya. Itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Iya, amin. Akhirnya ditularkanlah, disalurkanlah di profesi-profesi tersebut. Benar. Bisa ngatur waktunya? Bisa. Sejauh MC, ini kan jalan semua. Jalan semua? Jalan semuanya. Nggak ada yang kendor-kendor? Nggak ada yang kendor-kendor. Sebelum pandemi itu ya? Pandemi dan sebelum. MC apa sih kalau boleh tahu? MC di dinas-dinas, lalu kemudian biasa juga di beberapa IO gitu. Oke. Jangan terlalu jauh, takutnya nanti promo. Iya, makanya saya tahan-tahan ini sebenarnya. Sesungguhnya saya lagi menahan diri. Ya, baik. Kemudian juga juara 1 Guru Teladan se-Kabupaten Maros 2019. Yes. Mendapat penghargaan Bupati sekaligus juara 1 menulis esai se-Kabupaten Maros dan sekretaris Rumah Dongeng Chapter Maros. Iya. Berarti ada hobi baca dongeng dong? Ya bisa-bisalah. Sudah nonton episode kita sebelumnya? Iya. Saya lihat ada Kak Heru kan? Yes. Iya. Sebenarnya saya satu tim sama dia. Oh, satu tim? Ya, sejak 2018 saya tuh sudah keliling 14 kecamatan sama Kak Heru. Sama ada beberapa tim yang dibentuk oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Maros. Kebetulan saya sendiri yang cantik di situ. Yes, karena satu-satunya cewek. Yes. Lalu kemudian berlanjut karena mungkin kami cocok, feel-nya dapat ya. Akhirnya jalanlah dengan jalan dengan beberapa proyek yang kami ada terlibat di dalamnya. Nah sekarang ini ada proyek yang insya Allah akan menggemparkan. Belum bisa dibocorkan ya? Nggak boleh. Nggak boleh dulu. Ini kalau kemarin kita tantangin Kak Heru dongeng, nanti kita akan tantangin sesuatu hal yang lain. Jangan dibocorin dulu nanti. Ini surprise nanti buat. Takut. Panggilannya apa tadi? Panggil saja saya Ima. Ya, Ima cukup. Ya, saya panggil Dian Sastro aja ya. Boleh. Cantiknya luar biasa. Atau loh. mau panggil Najwa Shihab juga boleh. Tapi lebih ke Desy Ratnasari loh cantiknya. Masa? Iya. Enggak lah, dia senior banget. Atau jangan-jangan digabungin ini ya, Desy Ratnasari, Dian Sastro dan juga Najwa Shihab, cerdasnya di situ. Yes. Luar Terserah biasa. lah. Udah nikah dong? Udah. Oke, kita closing sekarang juga, mundur. Anak berapa sekarang? Anak 3. Anak 3. Ada Anak yang pertama umur perempuan, berapa? cewek, namanya Gladys. Dia SMP kelas 3. Wow, udah kelas 3. Udah kelas 3, dia gede, bongsor. Dia lebih besar dari mamahnya. Bakat dari mamahnya yang diturunkan ke Gladys itu apa? Dia pintar masak. Dia pintar. Berarti dia komunikatif. saya panggilnya apa nih? Ibu Ima formal banget ya? Kakak Ima aja. Kak Ima aja ya kan, biar saya juga. Iya. Kakak Ima aja. Desy Ratnasari, Dian Sastro, Najwa Shihab, tapi ngomongnya kayak Syahrini loh. Masa sih? Maju mundur. Udah. Enggak lah. Tahan. Kunci badan. Yes. Oke. Iya, ada bakat yang diturunkan nggak Gladys? Masak, selain masak apa lagi? Kalau saya lihat dia apa ya, anak itu komunikatif. Dia Public speakingnya bagus berarti ya? Dia pintar berdiplomasi. Wow. Kebetulan dia ini apa, selalu juara sejak TK, SD, SMP, dia suka juara. Kenapa masuk di Axel aja kalau begitu? Kan sekarang udah nggak ada akselerasi. Oke, saya adalah orang yang tidak update ya. Nggak ada lagi. Iya. Ya, tapi karena memang Kak Ima memang di itu. Tapi dia di RSBI. Oke. Oke, dan melampiaskan kecerdasannya dia di situ ya. Kemudian apalagi bakat dia lagi hobi-hobi itu apa? Bikin itu loh, apa sih itu yang di apa filter tuh. Dia bikin filter Instagram. Dia ada 10 filter kalau enggak salah dia bikin. Ternyata dia punya bakat ini, komputer, program-program gitu. Jadi jangan-jangan selebgram juga nih anaknya.
Pokoknya kayak gitu, dia lagi senang-senang gitu. Sampai dia jadi ternyata beberapa temannya sama gurunya ada yang minta tolong dibikinin filter-filter gitu. Masa sih? Ya, terus dia bilang, "Mah, saya tuh tidak minta." Dia ngomong ya, "Saya tuh nggak minta mah, tapi ternyata saya dikirimin di ini, ditanya berapa tuh." Saya bilang nggak usah. Ih, tapi ternyata dikasih. Jadi filternya tuh sudah ngasilin. Mau dong saya pakai filternya dia. Nanti habis kita syuting ya kita ngobrol masalah itu. Oke, baik, ini wow, prestasi segudang dan juga tidak berhenti berkarya sampai saat ini walaupun sebagai ibu rumah tangga dari 3 anak. Ya kan, mengurusi anak tetap jalan sebagai ibu rumah tangga dan juga ini kegiatan di tengah pandemi masih banyak juga kegiatannya. Banyak juga. Iya. Saya masih tetap nulis. Saya masih tetap ngasih motivasi kalau ada yang hubungi minta tolong gitu ya. Kayak itu forum komunikasi Dara Daeng Maros gitu kan. Diminta tolong ngasih motivasi kepercayaan diri. Saya bersedia, sangat bersedia kalau berbagi ilmu kayak gitu. Kebetulan kan memang sering kayak gitu. Sering suka untuk memotivasi ke apa itu dalam bentuk tulisan. Nanti buka deh Facebook saya itu banyak motivasi di situ. Lebih aktif di mana sih? Facebook atau Instagram? Dua-duanya. Tapi kayaknya Facebook lebih kencang deh. Oke, lebih enak mempromosikan ya. Iya, karena hobi menulis. Iya. Facebook itu masih identik dengan menulis ya daripada Instagram. Iya, benar. Oke, saya suka menulis memang. Menulis buku berarti sudah ada bukunya yang diterbitkan. Sudah. Apa judulnya? Yang pertama itu antologi Ini Nawa. Nah, saya cerita ya. Oke, silakan. Kayak antologi puisi Ninawa itu yang pertama di Kabupaten Maros. Jadi saya kebetulan guru SD di SD 57 Bulu-Bulu ya. Itu salah satu produk andalan ya waktu ikut pameran diseminasi sekolah model. Itu salah satu program andalan. Jadi belum ada antologi puisi karya guru dan siswa. Nah, saya buat itu. Pertama kali di Maros dengan penjualan 500 eksemplar. Wow. Habis dalam 3 hari. Terus kemudian kenapa nggak bikin lagi berikutnya? Oh, ada. Saya cerita itu dulu dong. Oke. Tahan sigal tahan. Lalu kemudian itu ternyata jadi produk andalannya sekolah ini. Selain antologi puisi karya guru dan siswa, ada juga program andalan RPP berbasis kearifan lokal, terus yang ceklek sistem kehadiran anak. Kami kebetulan sebelum jadi guru itu kan saya kerja di Telkomsel. Saya pikir kenapa kita tidak gunakan saja teknologi sekarang gitu loh. Jadi yang dulu absennya dipanggil, sekarang itu absennya pakai ceklok dan itu membantu melaporkan ke orang tua. Begitu ceklok, masuk notifikasi ke HP orang tua di rumah bahwa anak saya masuk sekolah pada jam gitu. Sama pulangnya juga kayak gitu. Jadi diinformasikan kepada mamahnya orang tua. Bisa contoh nih sama orang banyak ya, terutama guru dan sekolah-sekolah gitu ya. Monggo, silakan. Oke. Terus itu setelah antologi puisi ya laku 500 eksemplar waktu itu. Lalu kemudian saya nyusul ikut bergabung di Guru Menulis Jilid 1. Nah, di situ menghasilkan 1 buku lagi. 1 buku tapi kali ini saya main di fiksi. Non-fiksi. Fiksi dong. Jadi itu tentang revolusi sekolah. Dari beda menjadi bedah. Dari beda menjadi bedah. Dari bedah menjadi beda, salah. Revolusi sekolah dari bedah menjadi beda. Soalnya sekolah tempat saya ngajar itu selalu dibilangnya itu sekolah kandang ayam. Akhirnya dibedahlah. Sekolah kandang ayam itu panjang ceritanya. Nah, kenapa saya bukukan? Karena memang perjalanan sekolah ini sampai di saat itu luar biasa. Cukup prosesnya itu panjang gitu ya. Prosesnya panjang. Jadi dia itu sekolah karena di belakang pasar ya. Dia itu dijuluki sekolah kandang ayam karena kalau tahu sendiri kalau pasar kan bau terus
hujan sedikit paling 10 menit hujan banjir kayak ya. gitu tuh. Terus ya coba bayangin kalau 420 siswa ruangannya cuman 5 dengan 14 rombel, coba bayangin kayak apa coba. Itu harus ditampung pada saat itu gitu ya. Jadi memang pintar-pintarnya ibu kepala sekolah saya memanage. Tapi luar biasa loh dengan sekolah identik mungkin dijuluki sebagai sekolah kandang ayam. Akhirnya di pikiran orang, oke, siapa yang mau bersekolah di kandang ayam gitu kan. Tapi bisa mendapatkan siswa sebanyak itu 400-an. Nah, ya kayak gini. Kita itu tim guru-guru SD 57 Bulu-Bulu itu terus berpikir, terus berinovasi ya. Apa sih nilai jual kita supaya dilirik sama pemangku kepentingan bahwa ternyata SD 57 Bulu-Bulu itu layak untuk dibantu, untuk dilirik lah ya bahasanya. Lalu kemudian kami membuat promosi-promosi, membuat apa sih yang bisa kami andalkan, nilai jualnya apa sih selain antologi itu. Terus kami masih menjaga yang namanya budaya tabe kayak gitu. Lalu kemudian ikut pameran. Ternyata di pameran itu beberapa produk andalan kami dilirik dan kami juara 1 untuk tingkat kabupaten waktu itu. Nah, juara 1 SD 57 Bulu-Bulu diliriklah kami oleh LPMP dan beberapa pemangku kepentingan. Nah, dalam kita ikut karena juara 1 kabupaten, kita kan mewakili ya kabupaten ke tingkat provinsi. Ikutlah kami dengan berbagai produk yang kami andalkan ya. Memodifikasi alat peraga, media pembelajaran, yaitu RPP kearifan lokal, antologi puisi, sistem kehadiran anak yang sudah kerja sama Indosat. Terus apa lagi ya? Karakter kami memfokuskan ke pendidikan karakter. Ya seperti itu misalnya. Membangun karakter anak. Ya gitu salah satunya itu budaya tabe itu, terus sifat atau sifat lebih sopan santun. Ya sopan santun. Lalu kemudian ternyata di tingkat provinsi juara lagi. Jadi setelah juara provinsi, nah kemudian kebetulan saya juga sering membantu beberapa program dinas pendidikan. Sedikit banyak saya banyak menyampaikan bahwa Pak, bolehkah minta waktunya untuk Bapak beserta pejabat teras ya. Saya lah gitu. Melihat seperti apa ya, di sana gitu. Karena saya ngomong ke Bapak Kepala Dinas bahwa kami walaupun sekolah di belakang pasar, tapi kami kan banyak melakukan inovasi, banyak pencapaian prestasi dalam 1 tahun, 2 tahun malah. Banyak prestasi yang sudah kami raih. Lalu kemudian 3 hari setelah itu, setelah 2 Mei, Bapak nelpon ke kepala sekolah kami, ternyata Pak Bupati dan rombongan mau main, mau lihat, mau berkunjung kan. Berkunjunglah ke sekolah. Diceritakan Pak, kami itu 420 siswa dengan 5 ruangan aja. Ditunjukin lagi ini fasilitasnya, tapi kami bisa bertahan dan bisa menghasilkan prestasi segini gitu. Mengajak pemerintah pada saat itu untuk berempati gitu. Berempati. Terus terang, oh iya, sebelumnya itu ini kami bikin launching. Launching apa itu? Launching buku antologi. Launching buku puisi ini Nawa itu. Nah, pada waktu itu kami bikin acara yang lumayan heboh karena sponsornya lumayan banyak tuh ya. Orang-orang penasaran dong, ini kok sekolah kandang ayam bisa mendatangkan sponsor sebanyak itu gitu kan? Sempat jadi angkat di 15 media waktu itu. Gila ya, bener ya. Itu sekolah itu kan apa sih? Di gang-gang masuk tuh ya. Mohon maaf ya, mungkin terbilang kumuh kali ya. Kumuh benar. Makanya dibilangnya sekolah kandang ayam gitu. Pada waktu launching itu, saya itu kemudian gabungin kolaborasi dengan event Market Day. Nah, kebetulan paguyuban di SD 57 Bulu-Bulu itu kan aktif ya. Justru orang tuanya yang lebih antusias. Itu bikin tenda mulai sore, malam sampai jam 1 malam masih nongkrong, ya ampun.
ramenya kayak apa tuh sekolah umbul-umbul Indosat yang apa rame kan. Orang penasaran. Kok bisa jadi kayak pameran di sini kayak pameran. gitu. Iya kan? Bukan kayak market day yang biasa kita lihat itu. Tapi lebih ke pameran, sementara masyarakat lebih kita kan dari dulu sampai sekarang identik dengan ada pameran pasti itu ibaratnya gula yang akan dikerumunin semut. Ya benar. Pada saat itu. Iya, coba bayangin itu ramenya kayak apa. Terus datang semua pejabat-pejabat. Nah, di situ tampillah anak-anak kan, yang dance, yang puisi-puisi, yang mengharu biru, pokoknya segala kekuatan daya merinding upaya. Dong pada saat itu ya. Sampai nangis nggak waktu itu di belakang panggung melihat kok bisa seramai ini, bisa seheboh ini eventnya. Nanti kalau saya kasih lihat foto pasti kaget-kaget aja. Sekolah kandang ayam didatangin banyak begini, heboh gini. Belum yang pernak-perniknya itu semua hasil kerja orang tua. Semua itu keterlibatan paguyuban full. Dari situlah terinspirasi untuk bikin bedah menjadi beda. Iya, saya bikinlah dalam bentuk buku, lalu bercerita banyak situ. Saya pikir ini bisa memotivasi orang lain, memotivasi guru lain, sekolah lain, bahwa kami loh yang sekolah yang benar-benar kumuh kayak kandang ayam. Iya. Saya ingat sekali waktu itu. Ternyata sekolah kami yang begitu dilirik, didatangi pemerintah. Nah, sekarang ini pencapaiannya adalah kami mendapat bantuan. Sekolah kami dipugar full, dihancurin, dan menjadi satu-satunya sekolah berlantai 3 di Kabupaten Maros. Wow. Yang tadinya berawal dari sekolah kandang ayam yang kumuh habis-habisan. Kumuh banget. Yes. Ya ampun. Saya tuh ingat ya, ini hujannya cuma rintik-rintik kok banjir gitu. Sampai banjir begitu ya? Iya. Itu kalau berbicara masalah atap yang sudah bocor udah nggak bisa disebutin lagi gitu ya, karena gimana rasanya sekolah di sekolah seperti itu. Tapi akhirnya sekarang siapa yang tidak mau bersekolah di situ, gitu kan? Iya. Waktu belum jadi sudah sekolah model sih. Waktu belum dapat bantuan ini saja, itu pihak sekolah itu malah membatasi, kan ada batasan dari pemerintah. Cuman segini kan. Ada batasan. Itu kita tuh sampai membatasi itu, orang tua masih mau membantu. Masih benar-benar mau sekali itu sekolah di SD 57 Bulu karena sudah dapat predikat ini itu kan, ini itu prestasinya banyak lah ceritanya. Jadi orang tua malah yang minta sampai marah-marah, kenapa saya tidak diterima, kenapa harusnya gitu diterima, tapi kenapa nggak diterima? Tapi kita tidak punya sarpras, iya, gitu ya? Kita tidak punya sarpras. Nah, itulah yang kami ceritakan kepada LPMP, kepada pihak dinas pendidikan, kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan semua yang hadir saat launching itu. Memang terus terang kami waktu launching itu berkeluh kesah, membuat puisi yang mengharu biru yang bikin orang netes. Kebetulan yang baca juga pintar kan, pintar mempengaruhi hati. Tapi yang membaca juga yang baca siapa waktu itu? Yang baca adalah anak SD kelas 5. Yang didik adalah yang bimbing siapa? Saya. Berarti orang di belakangnya, bukan yang juga bacanya saja. Yang baca punya bakat luar biasa, tapi yang membimbing juga menggali bakat itu, akhirnya tersajikan lah. Emang sajian yang luar biasa seperti pokoknya itu. Berkeluh kesah lewat tulisan, lewat puisi, berkeluh kesah yang curhat, pokoknya kita curhat aja. Ini kalau kita lihat dari ceritanya berarti Kak Ima ini adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Enggak. Guru mata pelajaran apa? Guru kelas 2. Tapi kelas 2 itu kan guru kelas itu bukan pelajaran matematika, IPA itu dia tematik. Jadi dia harus bisa semuanya. Wow, gila cerdas. Cuman ya banyak belajar sih. Cerdas, jadi motivator juga sekarang kan. Kemudian wow, anak-anaknya pasti sangat bangga ya. Amin. Iya. Oke, baik. Berbicara masalah sekolah yang tadi, ini masih menarik untuk kita kulik nih, untuk kita bahas kembali. Pada saat dulu yang masih terbilang kumuh dan akhirnya berinovasi untuk bisa kita harus bikin sebuah sesuatu yang bisa dilirik sama orang banyak, terutama pemerintah pada saat itu. Bisa dikatakan bahwa kalau
secara fisik mungkin sekolah kita tidak begitu tampil elegan di mata masyarakat. Yang harus ditonjolkan adalah isinya mungkin. Prestasi dengan kualitas. Iya. Kalau tidak ada jalan lain. Kalau fisik juga sudah begitu tidak, mohon maaf, tidak mendukung, menarik buat orang datang ke sana, berarti dan ketika isinya pun juga begitu-begitu, apa sih itu sampai tahun kapanpun akan seperti itu ya. Tapi akhirnya berinovasi untuk bikin gebrakan, bikin sesuatu yang menarik dan akhirnya bikin sesuatu yang berbeda. Itu yang saya bilang di setiap kali saya bawa materi motivasi, itu yang saya bilang bahwa different make it different. Ini cocok dengan BDD ya. Apa sih? BDD Media Communication itu pas dengan tagline itu. Oh gitu ya. Iya, menurut saya seperti itu. Bahwa semua orang yang berpikir berbeda itu layak mendapatkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Bisa menjadi frontliner gitu kan. Seperti itu. Jadi Val. Tapi sebelum pandemi pasti sudah keliling-keliling dan maksudnya adalah sudah keliling-keliling MC, dikenal di mana-mana, kemudian juga jadi motivator. Tapi akan kembali ke sekolah yang bukan lagi kandang ayam. Dan itu pada saat di sekolah pasti ada dunianya sendiri dengan anak-anak kita ya, dengan murid-murid segala macam, dari ratusan sampai ribuan siswa yang sudah kita didik, 800-an gitu yang sudah dididik di sekolah oleh Kak Ima sendiri. Kemudian sekarang kita diterpa dengan pandemi yang akhirnya tidak bisa berkumpul dengan mereka, tidak bisa bertatap muka langsung selama 5 bulan kurang lebih, dan itu dampaknya besar sekali ke Kak Ima. Kangen nggak dengan siswa-siswanya? Kangen banget. Jadi begini, sekolah kami itu kebetulan semua paguyubannya aktif ya. Jadi semua pembelajaran daring, mau luring itu masih tercover dengan baik sampai saat ini. Jadi teman guru khususnya saya, banyak orang tua yang curhat, nelpon, WA, anaknya tuh sudah bosan belajar di rumah terus. Dia tuh kepengen sekolah seperti biasa yang kumpul dan teman-temannya belajar bersama, lari-lari, keluar main kayak gitu kan. Ya, ke kantin. Ke kantin, desak-desakan, ya, ketemu Bu dengan guru. Soalnya saya tuh bikin kebiasaan untuk sama mereka bahwa kalau saya mulai masuk mengajar, saya assalamualaikum, saya langsung menyapa satu-satu, saya pegang pipinya. Oh gitu, sampai dipegang-pegangin pipinya? Iya, makanya karena gemesnya gitu ya? Apa ya, sayang gitu. Saya tuh sayang sekali, mungkin saya suka anak-anak. Karena anak-anak usia kelas 2 SD itu masih lucu-lucunya gitu lagi kan? lucu-lucu. Kalau pagi tuh saya kebetulan ini ibu guru yang lumayan ekspresif ekspresif. Jadi saya tuh kalau masuk, assalamualaikum, hai, apa kabar anak ibu? Jadi anak-anak yang tadinya loyo, malas ke sekolah, dia senang, dia senang. Kalau dia murung-murung, udah saya datang pangku. Di pangku? Iya, saya pangku. Segala macam. Jadi saat pandemi begini mereka tuh kangen. Pernah suatu saat video call, nangis. Pengen ketemu Kak Ima? Pengen ketemu, ya Allah. Ibu Ima kapan ketemu Ibu Ima? Iya kayak gitu. Kan? Itu saat pandemi, waktu belum pandemi. Yang nangis siapa nih? Muridnya apa Kak Imanya? Muridnya. Dia bilang Kak Ima terharu menahan tangis ya. Ya ampun, saya tuh terharu, senyum-senyum berkaca-kaca gitu ya. Bilang, ternyata ini anak iya dong. Gitu, kangen gitu. Kedekatan pasti intim dong. Karena apa ya? Karena loh, saya mungkin kalau sebagai guru sebagai murid SD kelas 2 ketika mendapatkan guru secantik ini dan juga pedulinya seperti keibuan banget, ya anak-anak juga pasti akan merasakan bahwa this is the real the second parents gitu kan. Orang tua kedua yang dikatakan bahwa oke, saya ke sekolah itu pikiran kita sebagai siswa kan guru adalah orang tua kedua. Ya kan, orang tua kedua kita. Jadi berarti akhirnya Kak Ima menunjukkan bahwa oke, ini adalah memang jalan yang tepat untuk kamu harus merasa nyaman di sekolah. Kamu nyaman di rumah, kamu nyaman di sekolah, maka ilmu pengetahuan itu mudah masuk. Ketika si murid ini sudah meninggalkan rumah, tanggung jawab guru adalah membuat siswa itu nyaman di sekolah. Nyaman. Akhirnya dikembalikan lagi ke orang tuanya di rumah. Gitu ya Kak Ima ya. Pada saat itu kita berbicara masalah sekolah sebelum pandemi. Sebelum pandemi malah lebih ini. Ada beberapa siswa saya itu yang tidak mau naik kelas. Dia nggak mau.
Menarik nih. Iya serius. Dia tuh nggak mau naik kelas. Dia maunya itu wali kelasnya saya terus gitu. Ya. Kenapa nggak bikin sekolah sendiri aja kayaknya? Jadi kepala sekolah sendiri, jadi guru sekolah sendiri, jadi guru kelas sendiri, dari kelas 1 kelas 6. Jangan dong, nanti banyak yang kehilangan saya ya kan. Ini berarti pendekatannya luar biasa ya ke murid-murid ya? Iya sebegitunya. Biasanya kita masuk dalam kelas itu periksa kuku, ini malah cipit-cipit pipi. Ya saya kan gitu. Ini saya jangan buat mereka ketakutan atau bahkan merasa tidak nyaman. Karena kalau mereka sudah takut atau dia merasa tidak nyaman, sudah mau diajarin apa aja kan susah. Pernah galak nggak? Pernah. Pernah marah? Marahnya saya itu menghadapi anak-anak seperti itu nggak gampang loh Kak Ima. Apalagi seorang perempuan, seorang ibu tuh bisa jadi saja kan punya masalah di rumah yang bikin stres akhirnya sampai di sekolah. Nggak pernah. Seingat saya tuh nggak pernah. Orang anak saya aja nggak pernah saya cubit. Anak-anak di sekolah yang saya maksud? Nggak pernah. Boleh ditanyain. Marah sekalipun nggak pernah? Nggak pernah. Soalnya muka saya sudah dari lahir senyum. Tapi nggak nangis ya? Nggak pernah. Adapun dia nangisnya tuh karena kangen aja gitu. Ini personal branding terus dari tadi kita ya. Kayak gitu. Pokoknya begitu. Itu pada saat di sekolah, di kelas, anak-anak ya wajar lah ya seorang guru ketika melihat anak-anaknya yang harusnya duduk belajar malah lari-larian. Ada mungkin yang pipis di ngompol dalam kelas, pernah ada? Belum pernah. Kelas 2 itu kan sudah pintar banget. Diajarin ya berarti ya. Iya. Guru TK loh. Jadi dia nggak pernah begitu. Karena kelas 2 itu sudah pintar, udah mandiri. Nah, oke. Setelah masuklah pandemi di Indonesia. Akhirnya semua orang dirumahkan termasuk murid-murid Kak Ima sendiri. Ya kan, sejak Maret sampai sekarang akhirnya belajar di rumah. Ada keluh kesah dari Kak Ima pribadi? Keluh kesahnya selain kangen kepada anak-anak? Itu saya itu nggak enak, kasihan sama siswa saya yang nggak punya HP, yang bersaudara 5, yang satu HP berlima. Itu kan kakak-kakaknya juga pasti kan belajar daring ya. Kadang nanti begini, kalau misalnya guru lain menerima tugas laporan sampai sore, kalau saya enggak, saya spesialkan sampai jam 11 malam saya masih terima Bu, dengan pertimbangan saya kalau dia bersaudara 5 atau 4 yang punya satu HP harus ada alasannya, make sense ya. Iya, kasihan kan. Saya bilang kalau misalnya yang lain, guru-guru lain mengatakan bahwa kehadiran bergantung pada tugas yang disetor setiap hari. Kalau dia melompat hari dia dinyatakan alpa sakit kayak apa gitu ya. Kalau saya tidak. Saya kasih keringanan khusus pandemi. Yang penting kerja aja Bu. Apalagi kalau dia sudah jujur ngomong bahwa saya tuh cuma punya satu HP, kadang dibawa bapaknya kerja, nanti pulang siang atau sore, baru digilir lagi sama anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Kebetulan dia anak bungsu kan kelas 2, dia dapat giliran terakhir. Dia tuh kadang kumpulnya jam 11 malam, kadang subuh. Saya bilang boleh Bu, saya tetap bilang anak ibu hadir. Saya bilang tetap anak ibu hadir. Kadang-kadang saya malah nanya, rumahnya ada dekat dengan temannya nggak? Kalau dekat nanti kerja sama temannya aja. Terus nanti pakai foto dengan HP tetangga gitu. Kasih gitu aja daripada misalnya nungguin bapaknya pulang, nunggu gilirannya sama saudara-saudaranya yang lain kan. Nggak apa-apa nak, kerja saja sama teman yang dekat dari rumahmu. Foto pakai satu nomor HP itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kita melihat kondisi sekarang ya, anak-anak di rumah itu harusnya akhirnya harus belajar di rumah masing-masing dan harus menggunakan handphone yang mungkin terbatas gitu kan, dan juga konektivitas ya kan, bukan hanya dari segi gadgetnya saja, tapi kuota wifi segala macam itu kan networknya juga akan menghambat buat mereka. Benar. Masalahnya tingkat ekonomi kan beda-beda ya, ada yang bisa beli kuota
ada yang tidak bisa karena ya itu dia. Apalagi sekarang masa pandemi banyak orang yang dirumahkan kan, waktu beberapa bulan yang lalu kan. Yes. Banyak yang dirumahkan. Nah, ada beberapa orang tua murid itu bilang saya tidak bisa beli kuota. Betul. Tidak bisa beli kuota karena bapaknya termasuk yang dirumahkan. Oh, sudah nggak bisa lagi kalau gitu. Saya cuma bilang begini, Bu, Ibu, saya kasih alternatif lain lagi. Ibu ke sekolah, saya kasih tugas untuk 1 minggu, Ibu kerjakan aja, nanti bawa di sekolah lagi seminggu. Jadi kan ada tanggalnya tuh, ya. Jadi kalau dia nggak punya pulsa, nggak punya kuota, nggak punya HP, ada alternatif lagi. Ada alternatif lainnya. Pokoknya tidak boleh berhenti belajar. Jangan, gitu kan. Kasihan aja kalau dia belajar, banyak yang terlewatkan materinya kan. Tapi sering dikasih tugas juga ke murid-muridnya. Oh iya. Akhirnya tugas murid-muridnya, saya terus terang pribadi salah satu orang yang merasakan itu karena adik saya, dia kelas 6 SD sekarang, persiapan untuk ujian kan, namanya Tito. Dia itu persiapan belajar itu dari pagi tuh udah bangun, terus habis sarapan ngomong ke saya sekitar jam 7 jam 8, Kak, Tito mau belajar ya? Oke. Dia belajar tuh, dia suka laporan ke saya, udah masuk duhur, pengen ini masih banyak tugas harus dikumpulin besok. Itu belajar dari pagi sampai benar-benar sampai jam 11 malam. Seorang anak SD itu kerja tugas seperti itu. Karena memang numpuk. Entah adik saya yang mungkin leye-leye, akhirnya beberapa tugas yang ditumpuk-tumpukin gitu. Setiap kan. hari kayak gitu? Masa iya sih? Sampai jam 11 malam setiap hari? Sampai jam 11 malam. Setiap hari? Tapi kan ada beberapa jeda. Makan siang, kemudian kita atur malamnya siangnya kamu habis saya atur dari jauh. Gitu kan, bukan berarti orang tuanya tidak ini ya, tapi saya membantu orang tua justru untuk meringankan beban kerjaan orang tua. Kebetulan ini ada sepupu saya, mamanya adalah seorang guru SD juga, yang juga banyak tugas gitu kan. Jadi tidak bisa disalahkan satu pihak gitu kan, menyalahkan guru di sekolah tidak bisa disalahkan, kemudian menyalahkan orang tua dari rumah juga tidak bisa disalahkan karena ini adalah masa pandemi. Iya, memang harus ada sinergitas antara guru, dan juga pendidik dan juga orang tua. Karena kalau cuman semuanya itu dibebankan kepada guru, itu tidak akan ada materi yang full didapati. Saya pernah mendengarkan kalimat ini. Guru di sekolah itu tidak semua ya, mungkin juga akan ada beberapa gitu. Guru di sekolah di masa pandemi hanya memberikan tugas ke muridnya pada saat belajar online. Oke, kamu kerjakan tugas ini. Dan sementara mata pelajaran anak ini dalam 1 hari bisa jadi 4, bahkan 6. Kalau dalam 1 hari harus mengerjakan tugas sebanyak 6 tugas tersebut di mata pelajaran masing-masing, itu bisa selesai sampai 1 hari. Itu saya pernah dengarkan itu. Akhirnya kalau kita berbicara masalah efektif apa tidak, sudah pasti tidak efektif di masa pandemi. Dan sekali lagi tidak bisa disalahkan siapapun karena pandemi itu, gitu kan. Tapi bagaimana seorang Kak Imab secara pribadi melihat statement itu bahwa murid itu selalu diberikan tugas banyak dari semua mata pelajaran yang ada? Kalau saya bilang tidak semua guru. Barangkali beda guru, beda caranya ya. Kalau saya tidak begitu soalnya. Nggak tahu kalau yang lain. Karena kalau saya lihat anak-anak saya juga enggak padahal dia dengan tugas itu ya. Karena saya lihat juga Gladys, Bregas, Lanang enggak sampai jam 11 malam. Paling Zoom ya, terima materi sejam gitu. Habis itu ada tugas, habis tugas dia foto. Tapi enggak sebanyak itu sampai jam 11 malam, enggak. Oh, ini berarti harus di-cross check lagi nih dari muridnya, mungkin menumpuk-numpuk mungkin tugas-tugas itu gitu ya. Mungkin tugas yang kemarin enggak dikerjakan, ditunda lagi besok, gitu ya? Ditunda lagi besok. Nah, sementara deadline-nya tuh seminggu setor laporan sama buku hasil kerjaan gitu, hasil tugas. Berarti kalau Kak Ima sendiri pribadi adalah tugas bukan menjamin untuk kehadiran siswa? Bukan. Kalau saya, bukan. Karena masa pandemi ini nggak ada yang mau keadaan seperti ini. Nah, kita juga harus lebih bijak. Saya rasa ada beberapa faktor yang menghambat untuk mereka langsung menyetor saat itu juga ya. Kayak gitu misalnya
orang tua sudah dengan berkeluh kesah dengan misalnya kemarin itu yang WFH kan, kan ada beberapa orang tuanya yang dirumahkan. Nah itu kan tidak bisa beli kuota untuk 5 anaknya misalnya, kan kasihan itu. Lalu kemudian tidak punya HP. Ada lagi yang panas-panasnya COVID itu kan, panas-panas COVID, mereka tuh lebih memilih ke kampung. Nah di kampung nggak ada jangkauan itu. Betul. Signal, nggak ada signal. Nah, mereka menganggap itu libur ya. Iya, dia menganggap libur, padahal nggak libur, Bu. Tetap belajar. Cuman ada yang bulan 3 ke 4 kayaknya itu. Awal-awal. Itu kan panas-panasnya itu COVID-19 itu, mereka lebih memilih di kampung, milih ke kampung, di situ merasa nyaman dia daripada kita ke Maros. Dia bilang begitu soalnya dia ngobrol kan. Ngomong langsung dia nelpon. Ada yang main ke sekolah. Dia cerita bahwa anak saya itu tidak mau pulang karena sudah terlalu lama di kampung, sudah tidak mau lagi ke sini. Jadi bagaimana, Bu? Saya bilang begini, kalau begitu saya kasih buku cetak ya. Saya kasih beberapa tugas, nanti taruh ini tuh. Lalu kemudian saya kasih format untuk laporan pengerjaan tugasnya, tolong Bapak diisi ini ya. Tidak apa-apa kalau misalnya tidak bisa difoto, dikirim WA, tidak apa-apa Pak. Yang penting ini dikerjakannya ini. Saya kasih buku cetak, saya kasih begini. Kan kalau menurut saya bijaknya guru sekarang yang diminta itu, yang diharapkan, yang ditantang saat ini. Jangan terlalu memaksakan ini itu. Yang penting anak-anak itu mau belajar, tetap belajar. Kalau sudah masa-masa kayak gini, terus dianya juga ndak mau belajar, bisa lupa dia pegang pulpen. Tapi kalau dikasih tugas ke muridnya, tapi ternyata yang mengerjakan tugas-tugas itu adalah orang tuanya sendiri. Oh, itu bedanya saya. Kalau saya tahu ini bukan tulisannya, saya suruh ulang. Disuruh ulang. Saya suruh ulang. Kan ada tuh beberapa kayak gitu. Mamanya gemes ya. Mamanya tuh gemes. Bu, anak saya tidak bisa kebanyakan nonton, sudah ndak mau lagi kerja ini. Saya bilang, oh kasih tahu atau ndak kasih video call sama ibu guru. Kebetulan khusus anak kelas 2A saya bilangnya ibu guru sayang gitu. Sudah kasih video call aja sama ibu guru sayang. Udah kasih video call aja ibu guru sayang, nanti saya yang iniin deh biar dia mau menulis. Saya kasih begitu aja, pendekatan kayak gitu. Nah kalau nanti hasil tugasnya tulisan mama nggak dapat nilai loh. Nah teman-temannya yang lain, teman-temannya yang lain semuanya itu ditulis sendiri dan mereka dapat nilai. Kalau misalnya Evatur tidak mau menulis, mama yang tulisin, ibu nggak kasih nilai, nanti nggak dapat bintang. Gitu. Itu berarti salah satu cara juga ya memotivasi anak untuk belajar dan saya juga pendekatan emosional aja. Betul, dan mengarahkan untuk orang tua nggak usah ambil andil di situ. Ambil andilnya mengawasi aja. Iya, jangan membantu untuk mengerjakan tugas itu, apalagi menuliskan tugas-tugasnya di buku. Pokoknya orang tua itu memang kita saat-saat ini kita itu memang butuh sinergitas orang tua dan pendidik, guru. Nah, tapi sinergitas ini bukan berarti dia mengambil alih. Dia itu sebatas mendampingi, mengarahkan, mengingatkan. Nah, ini jam belajar loh. Ini ada tugas loh. Ketika jangan lewat hari ini. Gitu ya. Bukan dia yang ngerjain, bukan. Dia, itu yang paling penting. Ya, ini mendampingi, bukan mengambil alih. Ketika mungkin gini kali ya, yang saya tangkap gini ya. Ada orang tua melihat anaknya yang kewalahan mengerjakan tugas, kewalahan dalam artian dia bingung masalah definisinya, akhirnya dia cari dan anaknya bertanya kepada orang tuanya, "Mah, ini jawabannya apa?" Mama mungkin greget pada saat itu, akhirnya dikerjain, setelah dikerjain, orang tuanya ngeluh sendiri gitu kan. Ini kenapa kita yang kerjain, akhirnya capek sendiri dan ternyata adalah harus menegaskan ke anak, ini tugas sekolah kamu nak, kamu kerjakan sendiri, gitu kan? Jadi peran penting di sini untuk anak kita sendiri adalah orang tua dan juga si pendidik yaitu guru, gitu kan? Sinergitas yang harus dikuatkan gitu. Kalau dua-duanya bersinergi ya pasti semuanya tercapai. Itu tujuan materi pembelajaran terpenuhi pasti. That's the point. Berarti harus ada komunikasi yang harus selalu terjaga antara guru dengan orang tua, bukan kepada murid saja. Gitu. Iya benar, supaya semuanya berjalan. Kekompakan itu harus ada gitu ya di tengah pandemi ini. Walaupun masa-masa seperti ini kita tuh jangan
lalu menyalahkan keadaan lah, dan menyalahkan pemerintah lah, nyalahkan guru, oh salah. Tidak ada orang yang bisa disalahkan di sini ya. Tidak ada. Karena tidak ada yang mau. Tidak ada yang minta pandemi itu ada. Tidak ada yang minta. Tidak ada yang minta datangkan COVID dong. Nggak ada yang Padahal seperti itu. sesungguhnya saya juga kangen sama anak-anak itu yang rame-rame di dalam kelas. Saya juga kangen. Tapi ya what to do, sekarang sudah seperti ini gitu kan. Tapi siapa yang mau menanggung resiko kalau kita memaksakan? Betul. Kalau sekarang saya ajak main game boleh ya? Boleh dong. Kalau misalnya biasa Ibu Ima mengajak anak, Ibu sayang panggilannya ya. Iya. Anak-anak untuk mengajak main game, saya ajak Ibu Ima untuk bermain game. Gamenya pilih cepat, tinggal dijawab aja pilihannya. Salah satu dari 2 pilihan tersebut. Ya. Makanan pedas atau tidak pedas? Pedas. Oke, kenapa? Saya memang suka pedas. Dari dulu, dari kecil. Iya, kata orang yang suka pedas itu pasti semangat dan optimisme. Wih, emang ya kalau guru cerdas gini deh, harus ada cerita di balik itu. Berikutnya adalah ngeteh atau ngopi. Ngeteh gue peminum teh sejati. Gak suka kopi emang ya? Ngeteh itu gimana ya? Teh hijau pasti terutama, teh hijau pasti. Enggak juga, teh apa aja. Ya ampun, saya tuh peminum teh sejati. Bisa sampai kalau ke sekolah kadang saya bawa tumbler isinya teh. Di sekolah habis tehnya saya bikin lagi. Mau siang lagi saya dibikinin teh, saya minum lagi. Bisa sampai 10 gelas. Gila. Saya suka teh. Bener, saya suka teh. Serius. Yang penting hangat-hangat gitu ya. Hangat, tapi kalau dingin saya nggak suka. Dicelup-celupin ini? Enggak lah. Teh biskuit apa segala macam enggak? Teh berani juga saya suka. Teh berani maksudnya dia teh tanpa kue. Saya juga suka. Teh berani juga saya suka sih. Teh mandiri kalau saya. Teh berani. Yang berikutnya adalah pilih Facebook atau Instagram. Facebook. Tadi udah dijawab sih di perbincangan ya. Karena mungkin saya suka nulis. Sebenarnya di Instagram juga bisa nulis kan. Cuman mungkin captionnya orang lebih suka gambar daripada tulisan di Instagram. Dia terbatas karakternya. Kalau Facebook kan menulis seberapa halaman bisa. Iya, makanya kalau kita bikin caption di Instagram ya males. Karena apa? Orang juga malas baca. Orang lebih suka nonton dan lihat gambar-gambar itu saja gitu kan. Kalau kita double. Nggak tahu, saya sudah cinta sama Facebook dari dulu. Nggak pernah berpindah ke lain hati ke Instagram gitu ya. Berikutnya adalah jalan ke mall atau ke pantai dengan murid-muridnya. Ke pantai, saya suka pantai. Karena kalau ke mall bisa anak-anaknya minta dibeliin itu ya. Saya sampai suka bikin puisi pantai loh. Karena suka pantai. Iya, saya suka pantai. Oke, berikutnya adalah politik atau pengusaha. Anaknya mau diarahkan kemana? Digiring kemana nih? Pengusaha. Kamu jadi ke orang politik ya? Enggak kayaknya. Saya suka pengusaha karena saya juga seperti itu. Oke, baik. Luar biasa terjawab dengan bebas. Yes. Dan semuanya bisa dijawab dengan gampang. Saya tantang dong, baca puisi boleh? Boleh dong. Puisi apa nih? Dihafal atau mau baca-baca? Saya baca. Namanya baca puisi itu bukan dihafal. Namanya baca puisi itu dibaca, iya kan? Zigal, lu jadi host harus share sedikit Zigal. Mungkin orang sejalan ngomong aja silakan. Buka lirik lagi. Buka itunya. Saya apa puisi syair ya namanya ya? Ya, syair. Saya kebetulan punya banyak stok puisi. Oke. Yang panjang atau yang pendek durasi? Yang pendek aja lah. Kan masih ada kegiatan lagi setelah ini. Iya benar. Benar. Tapi ngomong-ngomong guys, ini kru kita nih kan cowok-cowok semua dalam studio nih ya. Ya kan? Ini kalau misalnya Bu secantik ini dan secerdas ini plus baik hati pula, dipanggilnya ibu sayang, kira-kira kalian mau jadi muridnya? Kalau saya boleh kembali ke SD kelas 2, saya akan balik ke sana lagi setelah pandemi. Serius? Yes. Jangan sampai deh. Tapi kalau punya murid SD kelas 2 tapi berjenggot seperti saya mau. Jangan sampai kembali karena saya takut. Apa? Sigal nggak mau naik kelas juga. Jawabannya selalu ada ya. Oke, silakan dibacakan puisinya. Judulnya Pantai, Ombak, dan Puisi. Silakan. Di sini laut adalah aku, bercengkrama ujung ombak dan pasir putih. Di sini pantai adalah hatiku, landai membentang cerita, dan aku menuliskan namamu pada pasir yang diam dalam kedalamannya. Jika kau tahu mengapa aku bahagia berada di pantai, itu karena aku melihatmu sungguh indah di antara ombak. Puisi saja tak cukup
untuk menuangkan rasaku saat ini. Sebab yang selalu tahu hanya Kau. Kaulah yang selalu tahu bagaimana mencipta kebahagiaan yang sesungguhnya. Adalah matamu yang mengirimkan kalimat-kalimat indah itu. Adalah tutur kata yang menjadikan bait-bait bersusun rapi. Adalah candamu yang merekahkan segala senyum. Alamat bahagia ini adalah Kau, puisi itu. Adalah aku, kata-kata itu. Di sini laut adalah aku. Bercengkrama ujung pantai dan pasir putih. Tempat melihat riak meriah di tengah laut. Di sini pantai adalah hatiku. Landai membentang cerita dan aku menuliskan namamu pada pasir yang diam dalam kedalamannya. Kau, pantai, ombak dan puisi adalah aku yang sebenarnya. Ima Fatimah, 23 Mei. Tepuk tangan dong. Saya kalau ditentangin puisi juga bisa. Masa? Di akhir sebuah doa, itu judulnya. Apa tuh? Billahi taufiq wal hidayah. Bukan, itu closing, Bu. Oh, closing. Di akhir sebuah doa. Amin. Gitu aja. Kan di akhir sebuah doa ada amin, ya kan? Dia suka twist gitu deh. Sekarang coba saya pengen Ibu Ima saya panggilnya ya, Ibu sayang. Aduh, saya panggil Ibu sayang Ima, jadi Kakak Ima boleh deh. lemes. Oke, menatap matanya saya kurang berani ya. Oke, baik. Kak Ima, sebagai ibu guru di sekolah yang sekarang akhirnya di tengah pandemi, pesannya kepada murid-murid dan orang tua di rumah apa? Silakan. Tetap jaga sehat nak, jangan tidak belajar. Walaupun keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap belajar. Kalau misalnya dengan membayangkan wajah guru yang kalian suka misalnya, itu bisa menarik keinginan untuk buka buku, silahkan lakukan. Yang penting kalian belajar, terus belajar, jangan sampai tidak belajar. Karena tidak ada yang mau kondisi seperti ini. Tapi kalau kita bisa menikmati, semua akan baik-baik saja. Sudah, itu aja dari saya. Wow, luar biasa. Pesannya yang bisa menyentuh masyarakat pada umumnya dan juga terkhusus kepada anak-anak dan juga murid-murid dan juga orang tua di rumah. Terima kasih banyak Kak Ima sudah hadir, berbagi cerita, berbagi kesenangan, berbagi enjoy dan berbagi motivasi dan inspirasi di Studi BDD Indonesia. Nanti kita ajak lagi datang bisa ya? Boleh. Mungkin dengan salah satu muridnya atau mungkin kita undang juga anaknya hadir di sini. Boleh. Ya kan, yang akhirnya menjadi anak SMP sekarang. SMP Gladys namanya. Gladys, dan akhirnya mulai berjualan filter. Sebenarnya dia nggak niat jualan. Iya, tapi akhirnya ada hasil, alhamdulillah gitu kan, disyukurin sama itu. Sekali lagi terima kasih banyak, sehat selalu dan makin cantik. Oke, itu yang paling penting. Aduh, kuat saya. Ibu Ima telah hadir di studio kita PDD Indonesia, berbagi inspirasi dan juga canda dan tawa. Saya nggak cocok aja jadi membaca puisi ya. Baiklah kalau begitu Ibu, terima kasih banyak. Iya betul, tapi bukan penyiaran ini Bu. Oh iya, yes. Mirip-mirip sih sebenarnya. Karena saya pernah ditolak jadi penyiar radio. Oh masa? Iya. Bisa panjang lagi ceritanya nih kalau cerita. Iya, soalnya saya punya basic penyiar. Oke, baiklah. Terima kasih banyak sudah hadir. Ibu Ima terima kasih banyak. Sigal pamit mundur. Kru yang bertugas juga terima kasih. PDD Indonesia, sampai jumpa. Dah.